Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Jamaah salat Isya mugi insyaallah salat tarawih lan salat witir rahimani wa rahimakumullah. Monggo sadaringipun tansah kula panjenengan sami muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kathah kenikmatan. Napa niku nikmat ingkang saged tampak saking kesehatan, kecukupan, langkung-langkung nikmat ingkang boten tampak tapi penting saking nikmat Islam, nikmat iman. Terkhusus kula panjenengan sami insyaallah senasib kira-kira setahun yang lalu terhalang saking mengadakan sholat tarawih. Pun ini disyukuri nggih. Rasipun benten. Kula niku salat tarawih namung kalih garwa, kalih maratuwa. Diisi kultum dhewe. Sing roe namung tiyang kalih. Tapi apa boleh buat? Karena keputusannya sudah seperti itu. Nggih, saking MUI, para kiai, para ulama maringi fatwa pilih salat harus dikerjakan di rumah sampai salat tarawih tahun wingi. Niki dipun syukuri. Walaupun ngenten tiang-tiang sing sok pinter, merasa lebih hebat dari MUI. Padahal MUI niku isine mboten tiang sembarangan. Orang-orang ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli usul, semua berkumpul wonten MUI punika. Berkumpul para kiai, para ulama, para ustad. Ya. Tapi ada memang orang-orang yang sok keminter, sok pemberani. Karo corona wedi. Tapi nek karo Allah ora wani tarawih. Lah sakniki masa penangsal tenan ketoke wong ora teko. Alhamdulillah. Kadang hanya pengen keributan. Okay. Kadang hanya pengen keributan, pengen nyele supaya orang itu memandang wah. Balik meleh disyukuri. Okay. Sampun angsal kalih dinten di plus kai bonus kalian Allah napa dan Jawa seger. Dewengi radi siang niki wau radi sonten ajeng buka. Okay. Alhamdulillah. Mila napa tiyang soim, orang yang berpuasa punika nggadhahi farhatan, dua kebahagiaan, Pak. Bu. Kebahagiaan ketika ingda fitori, ketika berbuka puasa, rasanya kan celes ngoten kan. Apa meleh pun dicepak nih, abang enten es teh, adan sing dhisik niku es teh. Wah, mlebu surga. Ternyata ngeten iki. Semoga Allah memberikan ya kepada kita kelak surganya. Salawat salam katuraken dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula ndewingi tanglet Mas Kuat. Kultume bar traweh napa saderenge? Ternyata saderenge. Nggih. Ada yang kultumnya taruh di depan, ada nanti di belakang, itu sesuai kondisi. Tapi intinya memang surga itu harus dipaksa. Mila enten hadis napa? Permisalan Nabi kali umatnya niku seperti napa? Seperti laron. Laron itu beterbangan moro wonten ing bulatan geni. Geni sing mulat-mulat, api unggun. Pengen nyemplung. Lah, Nabi punika menahan umatnya seperti orang yang menahan laron tadi loh.
badhe nyemplung teng geni neraka, dicegati. Nggih. Maka pentingnya napa? Harus dipaksakan. Nggih. Dipaksakan. Wonten kesempatan punika insyaallah kula badhe maosaken nggih sinau sesarengan kitab Riyadhus Shalihin bab Fadhailul A'mal. Nggih. Bab Fadhailul A'mal. Wonten kitab Riyadhus Shalihin punika karya Imam An-Nawawi wonten bab namine bab Fadhailul A'mal. Kitab-kitab seperti punika ingkang memuat Fadhailul A'mal kathah. Salah setunggalipun nggih niki Riyadhus Shalihin. Wonten kitab namine Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Niku wonten bab Fadhailul A'mal. Wonten kitab Tarhib wa Targhib. Tarhib wa Targhib karya Imam Al-Mundhiri. Karya Imam Al-Mundhiri. Dan banyak ya, Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Mila monggo dipun manfaatan pedal punika kanthi belajar menuntut ilmu. Semoga dalam pertemuan ini beserta kita belajar menuntut ilmu ini Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru kita baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Allahumma amin. Bab Fadhailul A'mal bab fadli qiraatil Quran. Bab tentang keutamaan maos Al-Quran. Hadis ingkang sepindah. An Abi Umamah radhiyallahu anhu saking sahabat naminipun Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. Beliau nate ngendika sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula nate mirengaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika yaqulu bersabda paring dawuh. Nabi paring dawuh Iqra'ul Qur'ana. Waca sira kabeh Al-Qur'an. Niki perintah lafadznya. Ya. Walaupun ulama usul punika bahwa lafadz perintah punika asale wajib. Tapi yang tepat ialah membaca Al-Quran, hukumnya ialah sunnah. Sunnatun fi kulli halin. Al-Quran punika diwaos sunnah di setiap waktu. Suruh kita membaca di seluruh waktu, di seluruh keadaan. Kecuali ketika berada di tempat kamar mandi, WC itu nggak boleh. Ya. Atau ketika sedang aktivitas pribadi, okay, mandi, ngapunten hubungan suami istri nggak boleh, foto-foto HVT mau baca Al-Quran nggak boleh, ya. Enten doa ini sendiri, doa Allahumma janibna sampai akhir. Ada adabnya. Jadi ada tempat-tempat, ada waktu-waktu yang tidak boleh membaca Al-Quran, tapi hukum asalnya di setiap tempat, kecuali beberapa yang dikecualikan. Napa fadilahe fa innahu sak temene hu menika maca Al-Qur'an. Sak temene hu menika Al-Qur'an yati bakal teka man sapa Al-Qur'an yaumal kiamati ana ing dina kiamat. Dados Al-Qur'an nggih dugi. Wujude pripun saged wujud nggih wujud. Nanti sesuatu amalan-amalan yang sifatnya tidak bisa dilihat, nanti bisa dilihat di hari kiamat. Jangankan amalan, besok yang namanya kematian. Kematian punika dipunwujudaken kali Allah Subhanahu wa taala mengke dalam wujud mendo, pedus. Ketika penduduk surga niku dikumpulaken, penduduk neraka dikumpulaken, pedus niki dibelah. Inilah al-maut, kematian. Dadosé kematian sudah dibunuh. Kematian sudah mati. Makanya selama-lamanya penduduk surga tidak mati abadi. Penduduk neraka nggih tidak mati abadi. Mau dibakar ngasek, gosong, diuripne melih, mboten sakit mati. Nauzubillah.
Nek dados penduduk neraka namun dibilang disiksa ora mati-mati pun enggak ada kematian. Lan sakniki jenengan berlomba-lomba golek donya tapi ngalah nek akhirate bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan kalian tufadziluna, mementingkan akhiratipun. Mementingkan apa? Mementingkan ngapunten dunianipun daripada akhiratipun. Niki keliru besar. Ya. Padahal kita nanti kalau meninggal ya sudah. Napa ajeng ditumbasne kain sing paling apik ngoten. Iki kan sami mawon kain nggih putih niku. Napa ajeng ditumbasne kain sutra atau yang lainnya ndak. Al-Qur'an punika badhe dugi syafi'an memberi syafaat, maringi syafaat. Syafaat punika pitulungan, pertolongan. Li ashabihi kanggo marang tiang-tiang ashabihi ahli Al-Qur'an. Oke. Bagalan dugi. Pripun Mas contoh ning syafaat? Banyak contohnya. Wonten hari kiamat sing paling inti enten namanya syafaat menika syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar, syafaat paling agung. Nggih punika syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan sami bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur. Berjalan menuju satu tempat. Ini tidak dunia, ini tidak bumi. Karena bumi sudah hancur. Langit yang 7 dan bumi yang 7 sudah hancur. Ada alam lain lagi, namanya padang mahsyar. Niki alam baru. Dikumpulkan, digiring menungsa punika dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, dikumpulkan jadi satu dalam keadaan tidak berkhitan. Dalam keadaan boten ngagem rasukan sama sekali. Aisyah tanglet dumateng Nabi, lah napa boten izin? Napa boten malu Rasulullah? Kata Nabi napa? Perkaranya itu asyad. Perkaranya itu genting, boten sempat yang kok nonton barang itu yang boten. Karena apa? Ketika itu matahari didekatkan pinten 3 mil. Padahal sekarang matahari punika berjuta-juta mil kan? Lah niku matahari didekatkan. Sampai punika tiang punika mengke ngasih adus klelet kalih napa keringete dhewe, saking panasnya. Enten gedung napa emper, kados niku kanopi mboten wonten. Enten tiang nyewakne payung mboten wonten. Nanti yang dikecualikan siapa? Yang dikecualikan ialah 7 golongan yang dinaungi Allah di hari tidak ada naungan selain namanya Allah. Salah satunya sinten? Tiang engkang rindu masjid, ahli masjid. Dan nanti banyak pemimpin yang adil dan yang selainnya. Dikumpulnya ajeng napa to? Ajeng dihitung. Dereng mlebet surga neraka nembe ajeng dihitung. Dihitung ditimbang. Buku catatan niki lho, niki catatan kebaikan, catatan kejelekan. Niki mau ditimbang. Lah ngenteni timbangane, nek timbangan posyandu nek teng mriki kan. Timbangan ini ngenteni bertahun-tahun. Ya. Bahkan 1 hari di dunia kalih 1 hari ini teng mriku mungkin benten ukurane, lebih lama. Sampai manusia, seluruh makhluk manusia itu datang kepada Nabi Adam. Jaluk syafaat. Nabi Adam apa? Boten saged. Alasannya apa? Saya pernah bermaksiat makan buah terlarang. Datang kepada Nabi Ibrahim, tidak bisa. Datang kepada Nabi Musa, tidak bisa. Datang kepada Nabi Isa, tidak bisa. Datang kepada Nabi Nuh, tidak bisa. Sampai terakhir datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sujud. Sujud, membaca zikir, membaca puji-pujian yang tidak pernah dilafadzkan sebelumnya. Karena saking hebatnya zikir tadi. Termasuk Nabi ketika hidup diberikan pilihan sama Allah. Pengen jaluk dadi raja sakkan Nabi, napa pengen dadi hambane Allah? Ya. Diberi satu permintaan pasti dikabulkan. Tapi Nabi milih napa? Pengen dados Abdullah, pengen jadi hambanya Allah, dan satu permintaan hebat ini ditunda.
ditunda, nanti dikhususkan untuk memberi syafaat. Dan ini kan hebat. Lebih mementingkan umatnya daripada permintaan Nabi sendiri. Karena permintaannya disimpan bukan untuk Nabi, tapi untuk kita. Milo, kula panjenengan sami kalau tidak beradab kepada Nabi, tidak cinta Nabi, tidak mau berselawat kepada Nabi, kebangetan. Mencela sunnahnya Nabi, kebangetan. Ya. Sampai Allah berkata kepada Nabi Muhammad, angkat kepalamu. Sudah, berhenti sujudnya. Fasfa tu saffa. Berikan syafaat dengan izinku. Ketika diizinkan, maka dimulai pengadilan. Dan ini pengadilan ini bangun. Ya. Mengki tiang-tiang fakir miskin tapi beriman, kalih tiang-tiang sugih lan beriman, KCM mlebetin apa? Surga niku 500 tahun lebih dulu tiang sinten? Sugih apa miskin? Miskin. Alasannya apa? Alasannya diaudit. Iki duwe mobil Terios regane piro? Dhisik 500 juta. Duwite saka ndi? Ngerentenke apa ora? Tukune kredit ngandung bunga apa ora? Terus wis tuku iki mobilnya tinggo apa? Tinggo nang kafe apa tinggo nang masjid? Niku nembe mobil dereng sak senes. Kalau kita hidup selama 60 tahun terus dipendet, lah 60 tahun satu harinya niku akan diaudit, akan ditampilkan lebih canggih daripada CCTV. Tapi ini betul CCTV ini. Lebih canggih. Bahkan jenengan kula, ya napa ibu-ibu, dhisik tau mitil lomboke tanggane, si citil bakal dihisab. Lan jenengan nek dados tiyang fakir ya ampun sedih-sedih banget. Penting iman. Mungkin insyaallah lebih dulu. Ini ditimbang. Lah, ada nanti orang-orang yang timbangannya sama. Dan ini timbang sama kan bingung niki. Arep mlebu surga apa neraka? Datanglah syafaat. Contoh ini, akan datang sinten Al-Qur'an. Memberi syafaat. Memberi syafaat, ya Gusti Allah, niki tiyang niki ketika masa hidupnya dulu blekak-blekuh maca Al-Qur'an demi mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an. Tolong ya Allah, masukkan dia ke surga, ampuni dosa-dosanya. Menjadi lebih berat timbangan kesolehannya. Wonten tiyang punika mengke di surga yang paling rendah, karena surga bertingkat-tingkat. Tapi sama Allah diberikan surga yang paling tinggi. Ternyata apa? Ternyata dikarenakan Al-Qur'an. Bahkan enten tiang punika walaupun mungkin tidak pandai baca Al-Qur'an, tapi anaknya hafid, maka dia dikenakan mahkota. Karena dia hafid Quran tidak, tapi karena anaknya. Nah, maksud di Quran maringi syafaat mboten niku artosipun. Oke. Syafi'an li ashabihi. Ketingale sak hadis mawon pun dangu. Nggih. Lah, ashab Al-Qur'an iki sinten? Jane mengke diterangne teng hadis berikutnya, tapi insyaallah di lain kesempatan. Intine, ahli Al-Qur'an itu orang yang membaca Al-Qur'an. Lebih bagus lagi menghafalkan Al-Qur'an. Lebih bagus lagi mengilmui tafsir Al-Qur'an. Yang paling top lagi mengamalkan Al-Qur'an. Lah nek kula Mas 50 tahun. Dereng saged mau sih Mas. Iqra siji bingung kok. Dal karo dal reso bedane. Dot karo boy piye carane boten. Ngain nggih, ngain. Ain nggih, ngain. Tidak bisa. Seperti ini apakah masuk keutamaan? Allah punika maha adil nggih. Dan Allah yang dihitung ialah niatan kita dan kemampuan kita. Allah tidak menghitung hasilnya. Nggih. Napa dalile? Nanti bisa dikiaskan ke hadis 4 golongan.
Ada nanti 4 golongan. Golongan yang pertama ialah orang yang diberi harta, orang yang diberi ilmu. Lalu dia berinfak dengan hartanya, dengan ilmunya. Yakni apa? Dia mengamalkan hartanya itu digunakan ke jalan kebaikan-kebaikan, di sedekah, di wakaf, di pembiayaan pondok pesantren, sekolah Islam dan yang lainnya untuk kemaslahatan umat. Untuk kemaslahatan umat. Nah, enten golongan nomor kali. Dia tidak punya harta, miskin. Tapi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya saya memiliki apa yang dipunya orang yang pertama tadi, saya akan mengamalkannya. Dalam hadis disebutkan, orang yang pertama dan orang yang kedua ini sama. Dalam pahalanya sama. Dalam pahalanya sama. Selama nopo jenengan punya niatan dan berusaha untuk menggapainya. Dan terus ini, bapak-bapak, walaupun ini bulan Ramadan, keutamaan membaca Al-Quran sangat banyak, tapi belum bisa baca Al-Quran, sak mampu nih. Belajar dari Iqra. Raketan ku Iqra loro pun dipanggil kali Allah gitu. Wafat kan? Kita nggak tahu. Tapi berusaha. Nek mboten nonton jenengan nyedak karo sing maca Al-Quran, nggih. Teng masjid niki nek sakit enten tadarusan. Maca Al-Quran mengke sing mboten saged nyedak. Lah, mireng ning Al-Quran iki pun pahalane sami. Gampil toh? Mireng netok niku pun sami pahalane. Atau jenengan berusaha belajar tapi apa sulit? Kata Nabi, pahalanya 2, yatak fil Quran. Ya, tak. Dalam hadis itu disebutkan tak. Dia baca Al-Quran blekak-blekuk, pahalanya 2. Nek sing sempurna kan pahalanya 10. Ya ini pahalanya 2. Yang pertama pahala niat kegigihan dia. Yang kedua pahala karena baca Qur'annya. Yang adik-adik mumpung masih muda belajar Iqra. Nanti kalau jenengan sudah gede, sudah SMA, sudah kena pergaulan, kalau belum bisa baca Qur'an nanti malu. Mungkin pun keluarga biasanya pun kalah kali senese, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mila napa? Saya membuka wawasan nggih. Dumateng bapak-bapak ingkang dereng saged maos Al-Qur'an, jangan pernah berputus asa. Anda masih punya kesempatan mendapatkan keutamaan orang-orang yang termasuk nanti mendapatkan syafaat walaupun tidak bisa baca Al-Qur'an, walaupun tidak bisa baca Al-Qur'an. Selama panjenengan punya niatan untuk mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Banyak mengambil manfaat belajar, tetap berusaha belajar. Mendatangi pengajian-pengajian tafsir Al-Quran atau pelajaran yang umum yang lainnya. Pengajian-pengajian kan dibacakan Al-Quran. Lalu berteman dengan orang-orang yang senang baca Al-Quran, mendengarkan saja dapat pahala. Syukur-syukur belajar ternyata bisa. Ya. Rampung iso Al-Quran dipendetkan keren. Meninggalnya pas belajar toko juz amma. Ya. Mungkin niku kemawon ingkang saged kula sampaikan. Mugi Allah SWT mari kula panjenengan sami kekuatan mengke dumugine mengke akhir bulan Ramadan, mugi-mugi saged istiqomah. Mugi-mugi kula panjenengan sami mengke dikempalaken malih mengke wonten ing swargipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wonten kata ingkang kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.